Aparel baru Timnas Indonesia dikontrak 4 tahun. Denda FIFA buat Federasi Sepak Bola Malaysia bangkrut. Pesan bijak Jaidja, utamakan regenerasi skuad Garuda. Angkatan Evan Dimas yang layu sebelum berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan ini adalah awal tahun 2026 yang salah satunya adalah pesan bijak JISES, ya, utamakan regenerasi muda. Yang kedua, angkatan muda Evan Dimas layu sebelum berkembang. Selanjutnya, denda FIFA buat Federasi Malaysia bangkrut, dan yang terakhir, aparel Timnas Indonesia dikontrak 4 tahun. Coba kita saksikan bersama ya. Perjalanan Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga 2025 menghadirkan sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Meski belum berhasil mempersembahkan gelar juara maupun memenuhi target ke Piala Dunia, kiprah skuad Garuda dalam periode tersebut sukses mencuri perhatian publik internasional. Salah satu pencapaian paling menonjol adalah keberhasilan Timnas Indonesia melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah tersebut memang akhirnya terhenti setelah menghadapi Arab Saudi dan Irak. Namun pencapaian itu tetap menjadi tolak ukur penting perkembangan tim. Performa yang kian kompetitif berdampak pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-122 dunia, sebuah peningkatan yang mencerminkan kemajuan permainan di level internasional. Perbaikan kinerja tersebut tidak terjadi secara instan. Kombinasi pemain lokal dengan pemain naturalisasi yang merumput di kompetisi Eropa dinilai menjadi salah satu faktor utama peningkatan kualitas permainan Timnas Indonesia. Kolaborasi tersebut menciptakan efek domino positif. Para pemain yang berkiprah di liga domestik mendapatkan pengalaman dan standar baru dari pemain diaspora, sehingga mendorong peningkatan kualitas secara kolektif. Hal ini juga diakui langsung oleh Kapten Timnas Indonesia, Jaidja. Kendati begitu, Bang J menegaskan bahwa peningkatan kinerja harus dilakukan dengan regenerasi yang berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci agar Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di peta sepak bola dunia. Ia menilai mental pantang menyerah merupakan fondasi utama untuk menembus level sepak bola yang lebih tinggi. Jaidja menegaskan bahwa kesabaran menjadi bagian dari proses, karena tanpa tantangan karir seorang pemain justru berpotensi mandek. 1. Zulfiandi. Zulfiandi tak hanya gemilang di Timnas Indonesia U19, tapi juga Timnas Indonesia U23. Ia sempat menjadi landalan Luis Milla di Timnas Indonesia U23 dan senior. Prestasi terakhir Zulfiandi adalah mengantarkan Timnas Indonesia U22 merebut medali perak SEA Games 2019. Di level klub, karir Zulfiandi juga masuk kategori brilian. Ia pernah membela Bali United, Sriwijaya FC, Bayangkara FC, hingga Madura United. Bahkan pada 2017 ia membawa Bayangkara FC juara Liga Indonesia. Pada pertengahan 2023, Zulfiandi mengambil karir break. Keputusan itu diambil demi merawat sang ibu yang sakit. 2. Evan Dimas. Evan Dimas sempat memiliki karir gemilang. Ia pernah menjadi gelandang andalan Bayangkara FC, Selangor FC, hingga Arema FC. Sayangnya, setelah pindah ke PSIS Semarang pada 2023, performa Evan Dimas menurun. Sampai akhirnya pada awal Januari 2025, Evan Dimas tidak terikat kontrak dengan klub profesional manapun setelah meninggalkan Persik Kediri. 3. Hendra Sandi Gunawan. Hendra Sandi Gunawan adalah gelandang andalan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Safri. Ia sanggup membuat kolaborasi apik dengan Muhammad Hargianto yang kini eksis bersama klub Super League 2025-2026 Bayangkara FC. Namun, karir Hendra Sandi Gunawan tidak berkembang di level senior. Sempat membela Sriwijaya FC dan Bali United, klub terakhir Hendra Sandi Gunawan adalah Persela Lamongan pada awal 2020. Federasi Sepak Bola Malaysia tengah mengalami krisis keuangan akibat denda FIFA atas skandal naturalisasi. Keprihatinan itulah yang saat ini ditunjukkan tokoh senior yang juga pengamat sepak bola Malaysia, Datuk Pekan Ramli. Bagaimana tidak, Federasi Malaysia harus mengeluarkan banyak uang untuk skandal naturalisasi yang menimpa mereka dimulai dari denda FIFA. Malaysia didenda 7,4 miliar rupiah, lalu ditambah 212 juta rupiah, dan kini mereka dihadapkan dengan biaya banding di pengadilan CAS. Biaya banding diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Rangkaian denda tersebut pantas melengkapi siksaan untuk Malaysia.
Di samping itu, ranking FIFA Malaysia juga mengalami kemerosotan menyusul pembatalan sejumlah pertandingan Harimau Malaya. Skorsing pemain dan nilai pasar yang turun merupakan awal dari bencana sesungguhnya yang menimpa sepak bola Malaysia. Menurut Datuk Pekan Ramli, sepak bola Malaysia sudah tidak ada harga dirinya sejak memutuskan mundur dari Piala CAF 2025 dan puncaknya terjerat skandal memalukan. Bukan setahun 2 tahun, Malaysia butuh 1 atau 2 dekade alias 20 tahunan untuk memperbaiki citra diri yang porak-poranda. Denda segudung hanyalah awal, Malaysia juga berpotensi kehilangan sumber dana dari sponsor dan yang paling penting kepercayaan masyarakat negeri jiran. Saat ini Malaysia masih berusaha di pengadilan CAS, tetapi bukan untuk menyelamatkan diri dari sanksi FIFA, melainkan berusaha mengembalikan hak 7 pemain naturalisasi yang disanksi FIFA. Namun, FIFA juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan dengan segala bukti yang dimiliki. Terlebih hingga saat ini Malaysia tidak memiliki bukti kuat yang menyatakan ke-7 pemain punya silsilah keturunan mereka. Fakta tersebut menjadi peringatan keras bagi negara manapun bahwa tata kelola yang buruk dan ketidakpatuhan terhadap aturan FIFA bisa menghancurkan fondasi sepak bola sebuah negara dalam sekejap. PSSI akan mengumumkan kerjasama dengan aparel baru Timnas Indonesia yang dikontrak selama 4 tahun ke depan. Berdasarkan bocoran, aparel tersebut adalah brand raksasa dunia Adidas. Seperti yang diketahui, selain Adidas, ada Puma, Kelme, Warik, Erspo, Masagi, dan Riors yang ikut tender ke PSSI. Masuknya Adidas bermula ketika aparel asal Jerman tersebut sedang mendukung sepak bola Asia Tenggara termasuk Indonesia. Operator Super League 2025-2026, I-League, juga didukung oleh Adidas. Lalu ada PSM Makassar yang jersey-nya disupport penuh oleh Adidas. Setelah diumumkan secara resmi, aparel itu langsung bergerak cepat menyediakan jersey Timnas Indonesia selama Januari dan Februari 2026. Pasalnya, jersey tersebut rencananya akan dipakai pada Maret 2026. Namun, kerjasama ini bukan sekedar mengganti jersey skuad Garuda. Kontrak 4 tahun menunjukkan kepercayaan jangka panjang dari brand global terhadap potensi pasar sepak bola Indonesia. Nilai kontraknya pun disebut-sebut sangat fantastis, mencakup penyediaan jersey pertandingan, latihan, hingga merchandise untuk supporter dengan kualitas teknologi terbaru. Masuknya aparel kelas dunia juga menaikkan gengsi Timnas Indonesia. Kita akan sejajar dengan tim-tim besar dunia seperti Argentina, Jerman, atau Spanyol yang juga disupport oleh brand serupa. Dari sisi bisnis, ini akan menjadi pemasukan besar bagi PSSI yang bisa digunakan untuk pembinaan usia muda. Para supporter pasti tidak sabar untuk memborong jersey terbaru ini. Desain yang elegan, teknologi kain yang menyerap keringat, dan logo Garuda di dada akan menjadi simbol kebanggaan baru. Ini adalah berkah tahun baru yang nyata. Di saat Malaysia bangkrut, Indonesia justru mendapatkan suntikan dana segar dan branding internasional. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memacu prestasi timnas agar sepadan dengan kemewahan fasilitas yang didapat. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.